Shalom, selamat tahun 2025. Semoga Tuhan Yesus bisa memberkati kita di tahun yang baru ini. Yesaya 41 ayat 8-13 beginilah bunyinya. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dan engkau tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berpegang melawan engkau akan tidak ada dan hampa, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat tahun baru 2025. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani tahun ini. Firman Tuhan sebagai dasar kita untuk menjalani tahun 2020. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh berada di tahun 2025. Terima kasih Engkau izinkan kami ada di tahun ini. Terima kasih Engkau izinkan ada kami masuk di tahun baru. Kami berdoa, biarlah di tahun yang baru ini, firman Tuhan akan memberi kami kekuatan. Firman Tuhan akan memberi kami kemampuan untuk boleh menjalani hari-hari yang panjang ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, biasanya kalau masuk ke tahun baru, banyak kabar yang sudah kita dengarkan. Kabar tentang bagaimana prediksi-prediksi tahun 2025. Bagaimana keadaan 2025, kondisi global di tahun 2025. Sudah banyak prediksi yang diberikan. Mungkin saja ada prediksi yang menakutkan kita. Ada perkiraan-perkiraan yang membuat kita menjadi bimbang, menjadi ragu. Hari ini firman Tuhan yang tadi dibaca sudah menjelaskan kepada kita secara sederhana bagaimana Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang sungguh ada bersama dengan kita. Ada satu kata yang sangat saya mau sharingkan kepada kita semua, yang sangat memberkati saya secara pribadi. Aku memegang tanganmu dengan tangan kananku. Tangan kita dipegang dengan tangan kanan Tuhan. Jadi kita berjalan di 2025 sebenarnya yang pertama tidak sendirian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, penguasa alam semesta, pemilik bumi ini, yang menciptakan semua yang dari tidak ada menjadi ada. Kalau bahasa sederhananya, backing kita itu Tuhan. Kita punya Tuhan yang bersama dengan kita. Maka kata Tuhan itu, jangan takut. Ayat sebelumnya dijelaskan bagaimana Dia tidak menolak kita. Dia sudah memilih kita. Dia memanggil kita. Untuk itu, jangan takut. Dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Jangan takut. Dia bersama dengan kita di tahun 2025. 2025 ini mungkin banyak tadi yang saya katakan di awal. Banyak hal-hal yang sulit yang akan terjadi. Tetapi ingat, tangan kanan Tuhan memegang kita. Itu artinya Dia ada dekat dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Untuk itu, jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang. Jangan ragu. Dia beserta kita dalam melakukan menjalani hari-hari kita. Kita sering dipertemukan dengan persimpangan-persimpangan yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan. Untuk itu Tuhan berkata di sini,
Jangan bimbang dan ragu. Jika kita menyerahkannya semua kepada Tuhan, Dia akan memberi kita hikmat untuk boleh mengambil keputusan dengan tepat, sehingga hidup kita sesuai dengan maunya Tuhan. Jangan berjalan dengan pikiran kita. Jangan berjalan dengan kekuatan kita. Kita tidak kuat. Pikiran kita tidak sanggup menjangkau masalah-masalah yang akan terjadi. Tetapi jika kita bersama dengan Tuhan, tanyakan dengan Tuhan, mengakibatkan kita tidak lagi bimbang dan ragu dalam mengambil sebuah keputusan yang Tuhan arahkan dalam hati kita. Jalani 2025 bersama dengan Tuhan. Dengan pegangan tangannya yang kuat. Tangan Tuhan itu kuat. Dia tidak pernah melepaskan kita dari tangannya. Dia memelihara kita dengan sempurna. Dengan tangannya yang kuat itu dia memegang kita. Dengan hikmatnya itu membuat kita tidak bimbang dan tidak ragu lagi dalam menjalani hari-hari kita. Dengan keputusan yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita memilihnya. Mari kita jalani hari-hari kita dengan bersama dengan Tuhan. Jangan sendirian. Biarkan Tuhan menggembalakan kita. Biarkan Tuhan memimpin kita. Biarkan Tuhan menuntun kita. Sebagai tunanetra, jika saya dipegang orang, dituntun orang, rasa aman itu ada, rasa nyaman itu ada. Secara sederhana saya mau mencoba minta izin untuk mengatakan, kita semua ini adalah tunanetra rohani. Secara rohani kita tidak sanggup melihat hari esok. Tidak usah secara rohani, mungkin mata kita pun tidak mampu memahami hari esok. Karena kita tidak mampu, biarlah Tuhan memegang kita, menuntun kita. Maka kita akan memiliki kenyamanan dan keamanan. Karena Tuhan tidak mungkin mengarahkan kepada hal yang buruk dalam hidup kita. Allah itu baik. Allah itu merancangan yang baik bagi hidupmu dan hidupku. Jangan pernah berpikir Allah itu jahat. Kalau kita tidak mampu memahami Allah, mengatakan Allah itu jahat, sebenarnya kita sedang ada di titik tidak mampu mengenal Allah dan memahami Allah dengan benar. Jika kita memahami dan mengenal Allah, kita tahu bahwa Dia itu baik. Dia memegang tangan kita, Dia menuntun kita, Dia memampukan kita mengambil keputusan sehingga kita tidak lagi bimbang ragu dengan yang sudah kita ambil itu. Kalau Tuhan taruh di hati kita, berjalan maju bersama dengan Tuhan, Dia memimpin kita di tahun 2025. Kita akan mampu melewati 364 hari ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan ada di tahun 2005 bulan Desember lagi, dan kita akan bisa berkata, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan baik. Dia baik bagiku dan bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah hidup kami sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kami tidak takut, tidak ragu, tidak bimbang, karena tangan kanan memegang kami. Engkau menyertai kami. Engkau tidak jauh dari kami. Engkau sangat dekat dengan kami, Tuhan. Engkau bersama kami. Mampukan kami untuk bersandar kepada Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Oke, kami keluarga Dewa Angkat Gede Suharnata Putra mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.